Dalam nama Yesus, kami datang padamu Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu, kawanan domba-Mu, umat-umat tebusan-Mu. Dalam Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Filamati Mas, dalam sesi menyapa pada pagi hari yang indah ini. Injil Matius, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16. Injil Matius, pasal 10, ayat 16, tertulis demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara kasih Tuhan, kita tidak membahas tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi kita membahas tentang ayatnya yang bagian A. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hari ini saudara Tuhan, kita akan diperhadapkan kepada satu kondisi dalam dunia gerejawi yang ada, dunia kekristenan yang ada. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, Yesus dengan tegas berkata seperti ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara kasih Tuhan, dari 3 ayat ini mari kita lihat bahwa Yesus datang memberikan kita hidup. Hidup apa saudaraku? Hidup dalam rohani, hidup dalam kasih, hidup dalam firman, hidup dalam Roh Kudus. Kelimpahan Tritunggal Allah saudaraku ada bersama dengan kita karena Yesus sudah menyatakan itu bahwa aku datang memberi kalian hidup. Hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan saudaraku kasih, kelimpahan firman, dan kelimpahan Roh Kudus. Tapi saudara Tuhan, kita juga tahu bahwa ada yang dikatakan pencuri datang hanya untuk saudaraku. Jadi pencuri datang saudaraku hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. So, apa yang dia curi saudara? Kehidupan kita, perhatian kita saudaraku, fokus kita, pengiringan kita, pelayanan kita saudaraku, semuanya saudaraku dicuri. Lalu saudara Tuhan dia bunuh iman kita, dia bunuh pengharapan kita, dia bunuh kasih kita saudaraku, dia bunuh pelayanan kita dan sebagainya. Dia bunuh saudaraku yang terutama adalah kerohanian kita saudaraku. Lalu saudara setelah dia bunuh maka kita dibawa saudaraku menuju kepada satu akhir daripada semua itu, yaitu kebinasaan saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, Tuhan berkata, aku datang memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Nah, bagaimana saudara Tuhan proses itu kita terima? Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, untuk kita menerima kelimpahan itu, kasih, firman, dan Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa kita di atas kayu salib. Tanpa itu, tidak mungkin kita bisa menerima kelimpahan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Tapi saudara, itulah yang kita harus jalani. Lalu saudara Tuhan, kita menghadapi satu tantangan kembali. Satu tantangan saudara Tuhan dari ayat yang ke-10. Dan dikatakan ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Saudaraku, ada dikatakan di sini bukan seorang gembala, bukan pemilik dari domba itu, tapi dia adalah seorang gembala upahan, gembala bayaran, yang tidak mempunyai hati dengan domba-domba yang ada, sehingga dia mengizinkan serigala masuk, saudaraku, mencerai-beraikan domba-domba itu. Kenapa saudara? Banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi pencerai-beraian dari penggembala yang ada. Karena serigala diizinkan masuk. Serigala diizinkan menerkam. Serigala diizinkan mencabik-cabik. Serigala diizinkan untuk merusak tatanan yang sudah ditatanan. Oleh karena itu, mari biarlah kita boleh menyadari bahwa kita diutus Tuhan
seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus cerdik saudaraku seperti ular, kita harus tulus seperti merpati, tapi jangan lupa saudara, kita juga harus juga cerdik saudaraku dalam kita memilah-milah, dalam kita saudaraku beribadah, dalam kita saudara menerima firman Allah, dalam kita saudara mendengarkan firman Allah, dalam kita saudara belajar firman Allah saudara. Banyak kali saudara ada orang-orang upahan, ada saudara mereka bayaran, ada juga saudara serigala-serigala yang diizinkan untuk boleh merusakkan segala sesuatunya. Oleh karena itu mari saudara Tuhan, biarlah kita boleh tetap teguh, kuat, tetap percaya bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah memberikan kita hidup, dan kita hidup dalam kelimpahan, sekali lagi, kelimpahan kasih, kelimpahan firman, kelimpahan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami ada di tengah-tengah serigala. Namun kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah mati untuk kami sehingga kami boleh memperoleh hidup dan hidup dalam kasih, hidup dalam firman, dan hidup dalam Roh Kudus sampai kami kelimpahan, sampai kami to be fulfilled Tuhan, menjadi gereja yang sempurna. Namun Tuhan kami tahu juga bahwa kami masih dalam dunia ini, kami masih harus beribadah, kami harus mendengarkan firman-Mu, namun kami juga Tuhan harus diberikan kecerdikan, harus diberikan ketulusan juga untuk kami mencari Tuhan Yesus, menempatkan diri kami dalam ibadah, sehingga kami Tuhan Yesus tidak sampai Tuhan, kami menerima gembala-gembala upahan, kami tidak mencari gembala-gembala bayaran yang mengizinkan serigala-serigala untuk masuk menyuarakan suara-suara yang tidak baik. Mari Tuhan tolong semuanya, hamba berdoa dan serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan berkati kami semua yang ada. Sertai dan lindungi kami semua yang ada. Tuhan pelihara kami Tuhan dengan baik dengan rohani maupun jasmani. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh kehidupan keluarga rumah tangga mereka sepanjang minggu ini, sehingga boleh bertemu kembali Tuhan dalam menyapa di hari Senin mendatang. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu yang Tuhan sediakan pada waktu kami tidur, rahmat-Mu yang baru setiap pagi bersama dengan kami, dan hamba yakin dan percaya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus Tuhan akan nyatakan bagi seluruh kawanan domba-Mu, dan Tuhan mereka Tuhan tetapkan untuk beribadah tempat ini menjadi kawanan domba-Mu yang tidak akan Tuhan dimasuki oleh serigala-serigala, yang Tuhan tetap akan mendengarkan suara gembala, suara domba, suara gembala yang Tuhan akan mereka dengar, dan mereka akan kenal nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati semua aktivitas kegiatan mereka, berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati seluruh Tuhan keberadaan mereka masing-masing. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka, menyertai dan melindungi mereka. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.